Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan coba membahas terkait dengan MyNet dan juga testnet yang ada di Cordao nih teman-teman ya. Ini kenapa? Karena saya lihat juga banyak orang yang sudah salah kamar ya. Dan tolong disimak baik-baik ya, dari awal hingga akhir. Saya mungkin tidak terlalu panjang saya menjelaskan, dan bagi teman-teman yang lebih paham lagi nanti bisa ditambahkan lagi ya teman-teman, biar tidak terjadi gagal paham. Jadi core ini untuk saat ini memang lagi booming teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum ya mengambil bagian, ya silakan saja untuk bisa mendaftar. Nanti saya siapkan di link deskripsi jika teman-teman berminat. Kalau tidak juga ya terserah teman-teman ya, semua menjadi hak teman-teman ya. Core ini sendiri sekali lagi sebagai informasi menjadi penyempurnaan dari jaringan Bitcoin dan juga Ethereum teman-teman. Dan digadang-gadang menjadi harganya itu kalau tidak salah di bawah Bitcoin dan di atas Ethereum ya, seperti itu. Di lain sisi ya, sebagai informasi saja bahwa Binance itu sudah menafsirkan bahwa harga core itu sudah sampai 6.000 US dollar teman-teman ya, atau sekitar setara sampai 94 juta ya, dalam bentuk IDR ya. Apakah hal tersebut seperti itu ya, nanti kita lihat ya teman-teman. Sebagai pengalaman yang sudah cukup lama, dikatakan bahwa harga itu menyesuaikan market ya. Ketika supply and demand ya, permintaan semakin tinggi ya, dan mungkin jumlahnya, supply-nya itu semakin terbatas, ya pasti akan mahal. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa sebenarnya supply daripada Cordao ini adalah 2 miliar teman-teman, dengan cara distribusinya adalah 25% dari program airdrop, yang 75% nanti akan dibagi bertahap selama 2 tahun dan nanti per bulan akan dikeluarkan. Itu untuk menjaga daripada harga Cordao itu sendiri akan turun ya, karena kalau misalkan dikeluarkan secara bersamaan, tentu dari jaringan itu akan mungkin sedikit bermasalah, yaitu mungkin mengalami bug atau sebagainya. Yang berikut juga bisa saja dengan melakukan penjualan secara massal yang menyebabkan harga core itu akan jatuh turun. Oke, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan perbedaan mainnet dan testnet teman-teman, sehingga teman-teman bisa paham sedikit ya apa yang menjadi mainnet, kenapa harus testnet, kenapa harus mainnet. Perbedaan mainnet dan testnet di sini saya kutip dari sumber ya teman-teman. Jika mainnet itu dari segi biaya, sebuah jaringan inti ya, mainnet ya. Sedangkan untuk testnet ada hanya berupa prototipe ya teman-teman ya. Sehingga kalau biaya operasi pada mainnet itu tentu lebih tinggi ya. Setiap transaksi pada blockchain memerlukan token dengan nilai tertentu, sedangkan token yang digunakan pada testnet itu tidak bernilai. Jadi dari segi biaya teman-teman sudah pahami bahwa mainnet itu memerlukan biaya yang tinggi dibandingkan dengan testnet. ID jaringan ya. Mainnet dan testnet memiliki ID dalam jaringan yang berbeda untuk mengidentifikasi keduanya ya. Jadi contohkan saja untuk Ethereum itu memilih ID 1, sedangkan testnet ya Ethereum itu bisa 2, 3 dan 42 untuk respon, repkey dan GoFund ya. Luar biasa teman-teman ya. Node ya. Node yaitu mainnet itu memiliki jumlah node yang lebih banyak ya jika dibandingkan dengan testnet. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya informasi yang harus diperiksa pada testnet ya. Jadi seperti itu teman-teman dari segi perbedaan, semoga kita bisa paham ya teman-teman ya. Dan yang berikut, teman-teman yang belum ya untuk bergabung ya, penting untuk bergabung teman-teman. Karena apa? Karena ekosistem dari Cordao itu sangat besar, sehingga dengan viralnya Cordao itu sendiri dan akan listing langsung ya, diterima oleh si Binance, oleh si Maxi, oleh si Huobi dan lain-lain. Itu yang menyebabkan harga ini pasti akan jauh lebih besar ya teman-teman ya. Besarannya seperti apa ya, nanti kita lihat pasar aja. Sebagai informasi bahwa di sini distribusinya yaitu sekitar 525 juta ya
melalui airdrop yang teman-teman juga mungkin sudah dapatkan, atau setara dengan 25% ya dari total pasukan core ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan sisanya di sini akan dibuka setiap bulan selama periode 2 tahun teman-teman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebagai efisiensi ya teman-teman. Efisiensi distribusi yang perlu teman-teman ketahui, kenapa lama, kenapa tunggu, dan sebagai informasi, sebagai announcement, airdrop dikatakan bahwa akan didistribusikan pada tanggal 6 Februari 2023, dan itu yang masuk dalam tahap yang pertama teman-teman ya. Semoga saja teman-teman juga, kita berharap tidak ada kendala dan teman-teman juga bisa mendapatkan airdrop sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Dari sini kenapa sampai lama teman-teman ya, perlu dikasih tahu bahwa dalam memprioritaskan keamanan dan juga desentralisasi daripada kecepatan ya, airdrop mungkin memerlukan waktu hingga 60 hari ya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi dia butuh 60 hari. Langkah selanjutnya pengguna aplikasi Satoshi ya. Jadi teman-teman harus download di Play Store lewat link yang sudah saya sediakan bisa, atau teman-teman bisa cari sendiri. Dan di sini ya akan menerima informasi instruksional di dalam aplikasi ya. Jadi nanti akan ada airdrop tertentu teman-teman ya. Sebagai contoh ya, karena dia itu sebagai melengkapi dari jaringan-jaringan sebelumnya teman-teman ya, bahwa yang paling banyak sebagai tuyul duplikasi dan juga yang lain-lain itu adalah jaringan Binance Smart Chain. Itu yang membuat bahwa harga Binance Smart Chain ini terus terang memang banyak yang mungkin tidak percaya, yang kedua banyak penipuan scam ya, karena dituyul ya teman-teman. Tapi semoga saja dengan jaringan CoreDAO ini ya, tidak bisa lagi orang menduplikasi secara bebas ya, butuh skill dan juga harus dibutuhkan secure yang bagus teman-teman ya. Saya pikir itu ya teman-teman ya, sebagai informasi saja. Dan ini ya teman-teman ya, saya mungkin berawal dari ini, saya dapatkan langsung dari Medium ya. Nanti saya cantumkan di link deskripsi jika teman-teman memang membutuhkan. Kalau tidak atau mungkin sudah ya silakan ya. Yang jelas itu dibutuhkan mainnet ya untuk bisa membuat di MetaMask teman-teman ya. Yang di MetaMask itu add core testnetnya yang pertama semuanya berbeda ya. Kalau network name-nya itu adalah core chain testnet ya, itu adalah untuk testnet teman-teman. Untuk new RPC URL itu adalah HTTP RPC testnet BTST BTCS network ya. Yang berikut chain ID-nya itu di sini adalah 1115 ya. Sementara di mainnet itu 116 ya. Kalau currency simbolnya itu adalah T-Core, kalau di mainnet itu adalah Core. Kalau block explore URL itu scan testnet btcs.network ya. Tapi kalau misalkan di mainnet networknya itu berbeda, namanya adalah core blockchain ya. Jadi nanti ini punya blockchain sendiri teman-teman ya. Ini melengkapi dari blockchain sebelumnya. RPC URL-nya juga berbeda, RPC CoreDAO.org. Nah, ini chain ID-nya adalah 116, currency simbolnya itu adalah core, yang berikut block explorer-nya itu adalah scan CoreDAO.org ya. Saya pikir itu ya teman-teman yang saya bisa informasikan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan nanti ini akan saya cantumkan di link deskripsi. Jika teman-teman berminat silakan saja menggunakan mainnet atau yang testnet, tapi saya berharap ya teman-teman bisa menggunakan yang mainnet ya. Dan semoga saja nanti akan bisa dijual ya melalui exchange yang tersedia sesuai dengan keinginan teman-teman. Dimana ya, untuk kalau teman-teman menggunakan, pertanyaannya bang apa sama ya. Jadi kalau di MetaMask itu sama teman-teman ya. Jadi teman-teman menggunakan core-nya mainnet dengan core-nya testnet itu tetap address-nya itu sama. Yang membedakan adalah isian ini ya, yang mulai dari chain ID, currency symbol, block explorer dan sebagainya.
Ya, saya pikir itu saja yang saya bisa informasikan ya. Terlalu lama, sudah 10 menit berlalu saya menjelaskan dan berikan tambahan ya bagi guru-guru saya yang lebih paham tentang ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.